Keinginan mayoritas jemaat HKBP sebenarnya sangat sederhana. Tanpa mengecilkan partohonan yang lain, mereka hanya ingin mendapat pelayanan yang baik dari para pendetanya. Setiap minggu atau paling tidak 2 kali sebulan, mendengarkan pendeta berkhotbah. Ketika ingin melangsungkan pernikahan, pendeta diharapkan hadir memberi berkat. Begitu juga ketika ada baptisan, naik sidi, dan ketika ada kematian. Namun kerinduan jemaat HKBP ini terhalang oleh ketersediaan pendeta di masing-masing gereja atau huria HKBP. Sayangnya tidak semua huria bisa mendapatkan pelayanan pendeta. Sebab untuk bermohon ke kantor pusat agar mengirimkan pendeta melayani mereka, ada prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat itu antara lain, apakah jemaat di huria tersebut mampu menggaji pendeta yang bersangkutan. Sebab kantor pusat sifatnya hanya menugaskan, dan gereja setempatlah yang menyediakan anggaran operasional dan gaji pendetanya. Masalah lain yang disukai jemaat adalah ketika ada kisruh saat mutasi pendeta. Acap kali terjadi pro kontra, yang mendukung dan menolak, lalu unjuk rasa, hingga adang-mengadang saat ibadah. Sungguh memalukan sebenarnya untuk gereja besar yang telah memiliki pengalaman ratusan tahun, tetapi masih rentan konflik akibat mutasi pendeta. Kajian yang dilakukan HKBP mengungkapkan adanya peran pendeta dalam konflik tersebut. Ada sebagian kecil memprovokasi jemaat dan sintua agar melakukan gerakan mendukungnya. Penyebabnya mungkin karena dimutasi dari tempat basah ke tempat kering. Istilah kering dan basah ini harus dipahami sebagai konsekuensi gaji dan belanja pendeta dari jemaat setempat. Tentu saja kemampuan huria berbeda-beda, sehingga memunculkan persepsi ada yang basah dan ada yang kering. Sejak Januari tahun 2023, seluruh persembahan keuangan dari jemaat huria, yang ada di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, HKBP, se-Indonesia hingga luar negeri ditransfer ke rekening BPSK sebanyak 55% dari total 100%. Sentralisasi keuangan ini ditetapkan di Sinode Godang di Auditorium Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara. Sentralisasi keuangan HKBP ini didasari dengan tujuan untuk membangkitkan dan mengembangkan pelayanan di seluruh aras HKBP. Sentralisasi keuangan pertanggal 1 Januari tahun 2023. Ini dilakukan untuk menghargai semangat para pimpinan di tingkat jemaat, dari seluruh persembahan 55% dikirim ke sentral, 45% tinggal di jemaat. Sedangkan yang 55% itu diperuntukkan untuk membiayai program dan biaya operasional serta transport resort, distrik dan pusat, belanja hidup seluruh pelayan HKBP berikut gaji pendeta seluruhnya dari pusat, dengan kata lain tidak ada lagi setoran jemaat huria ke bendahara maupun ke pendeta resort karena sudah diurus oleh sentral dari yang 55%. Hadirnya sentralisasi keuangan ini, untuk menyelaraskan para pelayanan Tuhan secara khusus bagi pendeta, diakones, bibelfrau dan guru huria dalam sistem pembayaran gaji. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan soal pengajian baik yang tinggal di desa maupun yang di kota, sedangkan yang 45% dikelola langsung oleh jemaat huria masing-masing. Agar tercipta keselarasan antara pelayanan Tuhan pendeta yang setara, tidak ada lagi perbedaan, di mana selama ini, gaji yang diterima para pelayan yang tinggal di desa sangat kecil dibandingkan yang di perkotaan. Bahkan para pelayanan yang di perkotaan gaya hidupnya juga sudah sangat metropolitan, jadi sudah saatnya ini diselaraskan sehingga tidak ada lagi kesenjangan dan gaya hidup yang berbeda bagi para pelayanan Tuhan. Jadi dengan adanya sentralisasi keuangan HKBP ini diharapkan akan membantu pemerataan atau distribusi pendeta HKBP secara merata baik di kota maupun di desa sehingga pelayanan jemaat pun bisa maksimal. Memang hasilnya belum terlihat dengan jelas karena baru berjalan 2 tahun ini, tetapi dari 2 tahun ini terlihat peningkatan dalam pelayan HKBP. Bagaimana pendapatmu Sobat Viral? Share di kolom.